Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah pengantar TIK pada jurusan pendidikan anak usia dini. Pada pertemuan atau video sebelumnya kita sudah belajar tentang cara mengoperasikan Microsoft Word, yaitu tentang bagaimana kalian membuat sebuah tampilan Microsoft Word atau format daripada tulisan bisa menjadi lebih baik. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana sih cara membuatnya atau mengubah dari bentuknya kalimat seperti ini diubah menjadi bentuk tabel dan berubah menjadi bentuk diagram seperti ini. Karena nanti dalam kasusnya atau dalam kenyataannya ketika kalian membuat sebuah penelitian, maka akan muncul besar kemungkinan kalian akan diminta untuk mengubah kalimat seperti ini menjadi tabel seperti ini, atau bahkan mengubahnya menjadi diagram seperti ini. Baik, langsung saja. Coba kita cermati dulu ya dari kalimat ini. Diperoleh data penilaian hasil uji coba pada metode konvensional, PBL, dan Jigsaw kepada siswa sebagai berikut. Yang pertama, kelas A, maksud saya kelas 8A, nilai rata-rata siswa secara berturut-turut adalah 81, 90, dan 86. Lalu kelas 8B, nilai rata-rata siswanya yaitu 69, 78, dan 73. Lalu kelas C, nilai rata-rata siswa secara berturut-turut adalah 80, 82, dan 80. Oke, sebelumnya coba saya jelaskan dulu ya. Makna secara berturut-turut di sini artinya berturut-turut sesuai yang ada di sebelumnya ini ya, yaitu metode konvensional, PBL, dan Jigsaw. Oke, dan seterusnya ini sampai pada kelas 8G, nilai rata-ratanya adalah 67, 83, dan 76. Oke, nah ini adalah bentuk kalimatnya ya, maka bentuk tabelnya menjadi seperti ini. Oke ya. Nah, kita akan coba untuk mengubahnya menjadi tabel seperti yang ada di atas. Yang pertama adalah kita susun dulu, yaitu mulai dari kelas A, B, C, D, E, F, G secara horizontal. Lalu metodenya disusun secara vertikal. Oke ya. Nah, berarti kita akan membutuhkan tabel. Nah, kita masuk ke insert. Oke, lalu kita pilih tabel. Nah, tadi ada kelas A ya, kelas A, B, C, D, E, F, G. Ya, kita sesuaikan saja jumlah tabelnya. Oke ya, seperti ini. Nah, kalau sudah, ke bawahnya ada berapa? Tadi ada metode konvensional, lalu ada metode PBL, dan ada metode Jigsaw. Oke, berarti ada 4 ke bawah. Kita klik saja. Nah, seperti ini. Kita sudah memiliki ruang untuk menuliskan nilai-nilainya. Oke ya. Nah, sekarang kita tulis saja kelas-kelasnya. Baik, kita sudah memasukkan data ya, mulai dari nilai kelas
8A sampai dengan 8G. Oke ya. Nah, dari data ini ya kita aturan dalam penulisan karya ilmiah dalam sebuah tabel itu tidak aturannya biasanya tidak menggunakan tabel tepi ya. Jadi hanya menggunakan tabel vertikal saja. Maksud saya hanya menggunakan tabel horizontal saja, tidak menggunakan tabel vertikal. Nah, sehingga kita akan membuat tabel ini menjadi hanya berbentuk horizontal saja. Caranya yaitu kita klik bagian pojok kiri atas ini, biasanya ada tanda positif ya. Ada tanda positif seperti ini, kita klik lalu kita masuk ke dalam bordir ya, masih ingat ya, di bagian pojok kanan. Nah, ini lalu diklik border and shading. Nah, di dalam border and shading kita lihat di bagian sini ada preview ya. Di bagian bordernya kita lihat ada bagian preview. Nah, di bagian preview ini hal yang berbentuk vertikal ini kita hapus semua. Oke ya, yang bentuk vertikal kita hapus semua. Caranya bisa melalui gambar ini langsung atau bisa melihat di bagian bawah ini ya. Yang bagian bawah ini khusus untuk vertikal, tinggal bagian kiri ini adalah khusus untuk horizontal. Maka yang kita harus hilangkan adalah bagian vertikal. Kita hilangkan semua seperti ini. Oke, kalau sudah kita oke. Nah, maka data akan menjadi seperti ini ya. Tabelnya akan berbentuk seperti ini. Oke, kita sesuaikan sesuai dengan format pada umumnya, karya ilmiah pada umumnya. Oke, seperti ini ya. Oke, sudah terbentuk tabelnya. Nah, sekarang kita buat diagramnya. Cara membuat diagram sama seperti membuat tabel ya. Kita masuk ke insert ya, kita masuk ke insert lalu kita pilih chart ya, chart atau diagram ya. Nah, kita klik saja, kita pilih karena ini bentuknya adalah nilai perkembangan, maka kita harus mengetahui perkembangan atau perbedaannya. Nah, kalau untuk mengetahui perbedaan lebih bagusnya kita bisa menggunakan kolom. Kalau kita ingin menggunakan line juga sebenarnya bisa. Ini juga untuk melihat perkembangan. Kalau untuk melihat perbandingan kita menggunakan pi ya. Nah, sekarang kita menggunakan kolom saja seperti ini ya, menggunakan yang ini. Oke, kalau sudah kita oke. Baik, nah setelah kita oke tadi akan muncul tabel ya yang akan dibawa ke Excel seperti ini ya, formatnya Excel. Nah, kita memasukkan data tadi ya, data ini tadi. Bentar, saya close dulu. Kita akan masukkan data yang dari sini, kita masukkan ke sini ya. Sebenarnya caranya cukup mudah. Ini kalian cukup menggunakan metode copy paste saja ya. Cukup menggunakan apa, metode copy paste ya. Yang bagian ini kalian copy saja seperti ini. Oke, kita klik kanan lalu pilih copy, lalu kalian masuk ke cat tadi ya, diklik saja catnya lalu pilih bagian desain ya, bagian desain. Ingat ya, bagian desain. Setelah klik ini pilih desain lalu masuk ke edit data. Oke, nah sudah masuk ke edit data, lalu ini kalian pastekan di sini ya. Kalian blok dulu seperti ini ya, kalian blok seperti ini lalu kalian klik kanan lalu pilih paste. Oke ya, nanti kalau ditanya diklik oke saja seperti itu. Nah,
Karena kita hanya membutuhkannya 3, yang bagian bawah ini kita hapus. Lalu ini biru-birunya ya, garis batas biru ini kita naikkan ke atas. Ya, kita naikkan ke atas. Oke, ya. Jadi hanya sampai pada 3 kolom ini. Nah, lalu kategorinya kita pilih tadi ada apa saja? Ada konvensional, lalu ada PBL, lalu ada apa lagi? Ada jigsaw. Oke. Oh iya, maaf, ini tadi harusnya ada berapa? Ada sampai G ya. Ada C, D, E, F, G. Harusnya sampai sini ya. Nah, ini berarti birunya kita format dulu sampai G seperti ini ya. Lalu coba kita kopikan lagi datanya seperti ini. Kita masukkan datanya, kita copy lagi. Kita masuk ke chartnya, lalu pilih desain, edit data. Oke, lalu kita masukkan, klik kanan, paste. Oke, ada A, B, C, D, E, F, G. Oke, kelebihan 1 kita geser ke kiri birunya. Oke. Nah, udah jadi seperti ini. Oke, kalau sudah kita close saja. Nah, akan jadi chartnya seperti ini. Padahal yang kita minta harusnya tidak seperti ini. Yaitu harusnya yang bagian katalog bagian bawah ini harusnya adalah konvensional, PBL, dan jigsaw. Karena kita ingin mengetahui perbedaan dari ketiga metode tersebut. Bukan ke berapa ini? Bukan ketujuh dari kelas tersebut ya. Maka kita bisa mengubahnya. Caranya adalah kita klik chartnya ya seperti ini, lalu kita pilih select data. Nah, di dalam select data kita switch saja di sini. Di sini ada tulisan switch row or column ya. Kita klik switch saja. Nah, maka mereka akan berpindah ya. Posisi mereka akan berpindah kalau sudah kita klik OK saja. Nah, ini yang kita inginkan, yaitu kita bisa mengetahui perbedaan metode dari setiap kelasnya. Oke ya, seperti ini. Nah, jadi untuk metode konvensional berwarna biru, lalu untuk metode PBL berwarna oranye, metode jigsaw berwarna abu-abu. Nah, kita bisa mengubah bentuk catnya ini atau warna catnya ini sesuai dengan keinginan kita dengan cara mengubah pada change color. Ya, misalkan saya pengennya warna seperti ini biar lebih rame ya, seperti ini. Oke, seperti itu jadi cara mengubah kalimat berubah menjadi atau diubah menjadi sebuah tabel dan sebuah diagram. Ya, nanti di sini bisa dituliskan yaitu diagram nilai. Oke, seperti itu saja materi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa cek pada menu tugas. Saya sudah menyiapkan tugasnya sama, yaitu tugasnya membuat seperti ini. Coba kalian nanti belajar membuat seperti ini. Kalau sudah nanti dikirim kembali ke Google Classroom. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.